selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih. Kerbau, binatang arkeologis masyarakat Batak. Ya, dalam masyarakat Batak khususnya Toba, tingkatan kegiatan-kegiatan adat maupun ritual budaya dapat dilihat dari binatang apa yang disembelih. Yang paling tinggi adalah kerbau, yang oleh masyarakat Batak Toba sering diistilahkan sebagai gajah Toba. Ya, sosok kerbau dalam pemahaman budaya masyarakat Batak Toba memiliki sejumlah simbol, antara lain kejayaan, kekuatan, kebenaran, kesabaran, dan penangkal roh jahat. Iya, tidak heran bila simbol-simbol kerbau ada dalam seni ukir dan arsitektural Batak Toba, di mana pada ujung puncak atap rumah dihiasi dengan motif ulu paung atau kepala raksasa yang menggunakan tanduk kerbau. Nah teman, ada 3 konsep dalam budaya Batak Toba yang terkait erat dengan simbolisme kerbau. Konsep-konsep ini katanya membentuk sistem nilai kebudayaan Batak Toba turun-temurun. Pertama adalah konsep Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon yang mengaitkan kerbau dengan kemakmuran, kebersamaan, keadilan, dan keseimbangan. Hamoraon katanya menggambarkan kerbau telah memberikan kehidupan yang sejahtera dan berlimpah bagi banyak keluarga. Kerbau hewan kuat dan tahan banting, jadi mitra kerja petani dalam mengolah tanah dan menghasilkan hasil panen melimpah. Hagabeon mengacu pada kebersamaan dan solidaritas dalam budaya Batak Toba. Para petani bekerja secara gotong royong di ladang yang disebut Marsyadapari dalam bahasa lokal. Ya, saat musim panen tiba, masyarakat berkumpul untuk membantu petani memanen hasil tanaman. Proses ini sering disebut mandok bolon atau memberi makan kerbau. Setelah panen, petani memberi makan kerbau sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka. Hasangapon melambangkan keadilan dan keseimbangan. Hasil panen dibagi adil antara petani dan pemilik ladang. Ya, pemilik ladang memberikan kerbau sebagai bentuk upah kepada petani yang membantu mengolah tanah dan menanam tanaman. Lebih lanjut teman, kalau kita lihat ada tanduk kerbau di satu rumah orang Batak Toba, itu menunjukkan bahwa mereka pernah melakukan kegiatan adat dalam skala besar. Misalnya teman, pesta sahur matua. Ya, pesta sahur matua idealnya dipotong kerbau, tapi sekarang tergantung kondisi ekonomi pihak yang menyelenggarakan. Ya, pesta sahur matua dalam masyarakat Batak Toba adalah upacara kematian bagi seseorang yang telah memiliki cucu dari semua anak dan borunya. Orang yang telah mencapai taraf itu dianggap telah sangap atau berhasil mendekati kesempurnaan. Makanya teman, posisi tangan orang yang meninggal sahur matua itu telungkup. Itu artinya dia telah berhasil menunaikan tanggung jawabnya hidup di dunia ini. Karena bagi orang Batak Toba adalah kebanggaan bila setidaknya ia bisa melihat 2 generasi di bawahnya secara lengkap. Dalam arti keturunan dari anaknya dan keturunan dari boru atau putrinya. Karenanya teman, kalau upacara sahur matua tidak boleh nangis-nangis. Karena itu pesta gembira, yang dipotong pun kerbau. Tahu tidak teman, orang Batak Toba dulu tidak mengenal binatang babi. Tapi sejak Belanda masuk ke tanah Batak, binatang ini malah yang jadi favorit. Dulunya teman, babi itu binatang liar dan tidak dimakan. Tapi karena Belanda memakannya, orang Batak jadi ikut-ikutan. Kalau daging babi sekarang jadi populer, itu karena situasi. Ya, karena nggak semua orang bisa membeli kerbau. Harga seekor kerbau mau sampai 20 juta. Makanya babi itu dibilanglah kerbau pendek. Tapi tak semua orang Batak mau makan babi ya. Contohnya saja orang Farmalim mengharamkan binatang itu. Ya, dari sejumlah penelitian disebutkan bahwa hampir semua masyarakat tradisi di berbagai belahan dunia menjadikan kerbau sebagai lambang budaya mereka. Hal itu dapat dilihat dari upacara-upacara yang berkaitan dengan pemujaan roh-roh leluhur atau berkaitan dengan kematian.
telah dikenal sebagai binatang peliharaan yang bisa dimakan sejak peradaban lembah Indus India atau 4.500 tahun yang lalu, Cina 3.500 tahun yang lalu, dan Mesir 800 tahun yang lalu. Nah teman, dalam bukunya The History of Sumatra, William Dunstan menyebutkan bahwa kerbau merupakan hewan domestikasi yang sering dikaitkan dengan kehidupan masyarakat bermata pencarian di bidang pertanian. Kerbau digunakan sebagai sarana transportasi atau kendaraan untuk membantu mengolah lahan pertanian dan kotorannya dapat dijadikan pupuk. Secara khusus di Sumatera Utara, peninggalan arkeologis kerbau itu dapat dijumpai pada peninggalan budaya megalitik atau tradisinya dalam bentuk patung, relief maupun lukisan. Salah satunya pada punden berundak di situs Batu Gajah, Simalungun. Karenanya bisa diperkirakan teman bahwa pemanfaatan kerbau di Sumatera Utara sudah dikenal sejak budaya megalitik berkembang di wilayah ini. Nah teman, itu tadi adalah kerbau, binatang arkeologis masyarakat Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.